Baik, selamat sore. Kita akan kembali melanjutkan materi di pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang anggaran komprehensif. Ya. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar anggaran, ya, dasar-dasar anggaran. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran yang tentunya untuk penyusunan rencana usaha yang dibuat per kelompok. Nah, di sini kita akan masuk ke anggaran komprehensif ya. Anggaran komprehensif ini lebih bisa melihat secara keseluruhan gitu ya. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Untuk memudahkan nanti di dalam merencanakan ide usahanya, sehingga dari mana perhitungan awalnya dimulai itu bisa disiapkan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam penjelasan anggaran komprehensif ini nanti bisa diambil kira-kira mana yang sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan, bagaimana perhitungan anggaran penjualannya, kemudian anggaran produksinya, bahan baku yang digunakan, tenaga kerja, ya, overhead dan lain-lain. Nah, itu bisa disesuaikan ya. Ini hanya contoh gitu ya, sehingga mempermudah di dalam penyusunan nanti. Nah, setelah nanti saya selesai untuk selesai menyampaikan materi, nanti kita bisa diskusi, baik menanyakan tentang inti dari materi ini atau sudah langsung diaplikasikan dengan tugasnya, ya. Nanti bisa disesuaikan. Nah, anggaran komprehensif seperti seperti definisinya, komprehensif artinya menyeluruh ya. Jadi kumpulan dari anggaran ya, kumpulan dari anggaran yang dibuat, yang digabungkan gitu ya. Maksudnya dijadikan satu dalam satu kesatuan sehingga memudahkan di dalam pihak manajemen untuk mengevaluasi gitu ya, melihat seperti apa perkembangannya. Nah, itu dibuat gitu ya untuk memudahkan pihak manajemen. Nah, kalau secara definisi secara menyeluruh ya, menyeluruh yang dihubungkan dari satu anggaran ke anggaran lainnya sehingga mempermudah. Nah, dalam jangka waktu yang digunakan ini memang disebutkan dalam jangka pendek gitu ya. Dalam jangka pendek setahun, artinya ketika perusahaan itu berjalan ya, dia membuat satu anggaran komprehensif selama setahun jangka pendek. Nah, evaluasi yang dilakukan setiap tahun pertama, kemudian tahun kedua, itu akan dievaluasi, kemudian keberhasilan dari target-target yang dicapai itu akan dibuat untuk jangka panjang. Sehingga perhitungan di dalam misalnya anggaran modal yang digunakan selama setahun itu bisa diperbesar gitu investasi modal untuk jangka panjangnya. Nah, apa manfaat dari penyusunan anggaran komprehensif? Yang pertama itu dengan menyusun anggaran ini secara menyeluruh, jadi adanya kepekaan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen. Nah, ketika dibuat secara komprehensif, semua bidang atau bagian atau divisi menyusun anggarannya. Nah, bisa dilihat seperti apa anggaran sudah dibuat itu di dalam pelaksanaannya. Ketika terjadi sesuatu atau anggaran yang tidak sesuai pelaksanaannya, misalnya di bulan pertama, katakanlah misalnya di bagian anggaran produksi, karena kelangkaan bahan baku sehingga harganya mahal. Nah, untuk memproduksi barang sesuai dengan target penjualan, dengan angka penjualan tertentu, tentunya akan mengurangi keuntungan kalau harga jualnya tidak dinaikkan. Nah, kepekaan ini harus disesuaikan gitu ya. Ketika terjadi ketidaksesuaian di dalam satu anggaran atau divisi, nah itu akan berdampak kepada yang lainnya. Sama halnya ketika target penjualannya tinggi,
apakah di anggaran promosinya sudah dijalankan dengan tepat gitu ya. Katakanlah misalnya setiap bulan seharusnya melakukan promosi di media di TV atau di koran selama sekian hari gitu. Nah ternyata tidak dilaksanakan. Nah kalau tidak dilaksanakan kemungkinan apakah akan berpengaruh kepada target penjualan. Itu contohnya gitu ya. Jadi ini adanya kepekaan gitu ya. Kemudian memudahkan diadakannya evaluasi tujuan akhir. Nah, ketika terjadi ketidaksesuaian di dalam suatu anggaran di bagian satu divisi atau bidang atau bagian, nah ini kalau terjadi secara terus-menerus itu akan berdampak kepada tujuan akhir dari perusahaan, tentunya mencapai target penjualan yang sudah direncanakan di awal. Nah, ketika ini terjadi masalah, nah gimana kita untuk membuat suatu perbaikan atau perubahan sehingga target tetap bisa tercapai. Contohnya tadi ketika kelangkaan bahan baku, nah apakah alternatifnya? Apakah kita mencari di kota lain atau sumber lain sehingga bisa mengejar target penjualan. Kemudian hampir sama dengan evaluasi, kemudian membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen. Jadi bagaimana pengawasan itu dilakukan itu akan menjadi lebih dinamis ya ketika semua anggaran itu disusun kemudian dikaitkan secara menyeluruh komprehensif di dalam satu komando masing-masing bagian gitu ya. Itu menjadi satu di bagian manajemennya. Nah, itu mempermudah. Jadi perubahan terjadi itu bisa dievaluasi, kemudian bisa diawasi lebih cepat lagi. Nah, kadang ada perusahaan yang tidak menyusun anggaran ini. Kenapa? Nah, biasanya itu disebabkan karena tidak mampu ya, karena kekurangan keahlian atau juga terbatasnya dana. Nah, kalau menyusun suatu anggaran itu kan tidak semua orang bisa ya. Misalnya untuk menyusun anggaran produksi. Bagaimana kita menghitung satu bahan baku itu menjadi barang jadi, berapa persen penggunaan bahan baku ini untuk menjadi satu barang jadi gitu ya. Nah, ini butuh keahlian. Jadi butuh perhitungan, butuh penelitian sehingga betul-betul misalnya satu kilogram tepung itu bisa menjadi membuat berapa roti atau bolu gitu ya. Jadi itu walaupun bisa dikira-kira. Nah, ini butuh keahlian atau skill. Sama halnya dengan perhitungan tenaga kerja gitu ya. Misalnya untuk memproduksi tas gitu ya, tas sekolah. Nah, si tukang jahitnya berapa jam dia menggunakan untuk memproduksi satu tas. Nah, apakah itu sudah optimal ya jam yang digunakan atau malah terlalu berlebihan gitu ya misalnya. Kemudian terbatasnya dana. Nah, dana di sini karena setiap orang menyusun kan harus dibayar gitu ya. Nah, kalau misalnya masing-masing bidang melibatkan 2-3 orang untuk menyusun anggaran, berarti dikalikan 5 bidang dari 15 orang. Nah, itu butuh honor atau upah yang harus dibayar. Jadi membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, pedomannya apa dalam menyusun anggaran komprehensif? Nah, pertama dia wajib mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas dari perusahaan. Maksudnya gini, masing-masing bagian itu kan membuat tujuannya ya. Maksudnya spesifikasi apa sih sebenarnya tujuan masing-masing anggaran atau bidang. Kemudian itu apakah sudah dikaitkan dengan tujuan bersama dari perusahaan. Jadi untuk ke depan yang lebih luas atau lebih besar itu seperti apa. Kemudian masing-masing bidang ini membuat rencana pendahuluan. Nah, artinya kira-kira apa rencana awalnya. Sehingga ketika dibuat anggaran komprehensif atau anggaran yang lebih detail untuk ke 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, nanti itu direncanakan secara keseluruhan. Nanti dikaitkan dengan anggaran yang lain. Kemudian menyusun rencana jangka panjang dan pendek. Nah, ketika rencana pendahuluan dibuat, gitu ya, itu dikaitkan kira-kira untuk jangka waktu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya seperti apa?
tahun pertama, kedua, nah 5 tahun ke depannya seperti apa ketika terjadi peningkatan ya, perkembangan perusahaan, apakah diperlukan investasi modal yang lebih besar untuk 5 tahun ke depan. Itu contohnya. Kemudian komponennya apa gitu ya. Nah, tentunya namanya anggaran itu diperlukan satu forecasting ya, perkiraan, taksiran-taksiran kegiatan dari perusahaan atau masing-masing kegiatan dari masing-masing bagian atau bidang untuk dalam jangka waktu tertentu. Nah, forecasting ini harus dilakukan karena sifatnya perkiraan semua ya. Nah, perkiraannya tidak berdasarkan begitu saja, harus ada analisanya, data, review berdasarkan yang sebelumnya. Kemudian variasi anggaran. Nah, variasi ini berapa tingkat perubahan biaya yang atau tingkat variabilitasnya mungkin dilakukan ketika terjadi seperti contoh tadi, terjadi kelangkaan bahan baku, harganya melonjak tinggi. Nah, apakah kita tidak memproduksi? Nah, kalau tidak memproduksi berarti kan target penjualan sudah pasti tidak tercapai. Nah, kalau produksi berapa rentang harga kenaikannya bisa kita terima. Nah, ketika itu kita lakukan, berarti kan dibutuhkan dana yang lebih daripada anggaran. Nah, variasi ini perlu dipersiapkan. Kemudian analisis statistik dan matematika, artinya untuk membuat taksiran-taksiran ini mengadakan penilaian dalam rangka jadi ada angka ya, ada angka taksiran itu ada angka yang dibuat sehingga mudah dilihat, mudah diawasi. Ketika katakanlah harga gitu ya, harga yang biasanya beli 50.000 jadi 60.000, nah angka ini kan sudah melebar 10.000. Nah, berani nggak kita membeli bahan baku ini gitu ya. Nah, kalau tidak, nah dampaknya apa kepada penjualan? Berapa kita harus menurunkan atau berapa kenaikan harga penjual yang kita akan lakukan ketika harga bahan baku meningkat. Kemudian yang keempat itu laporan anggaran. Nah, laporan ini tentunya untuk melihat realisasinya seperti apa dari anggaran yang dibuat dengan anggaran yang direalisasi ya. Nah, selisihnya seperti apa? Nah, itu akan digunakan untuk kemudian gitu ya. Jadi di dalam komponen ini pertama kita perkiraan, forecasting, kemudian ada variasi anggaran, analisis baik statistik atau matematika dan laporan. Nah, di sini saya akan tampilkan contoh sederhana anggaran komprehensif. Artinya produk yang dijual mungkin berbeda ya dengan yang dibuat tugasnya, tetapi itu bisa dijadikan contoh. Nah, bagaimana kita menyusun anggaran secara komprehensif, artinya dari target penjualan, kemudian produksi, kemudian bahan baku, ya, kemudian penggunaan tenaga kerja, overhead, kemudian harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan labanya. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dilakukan. Nah, contoh di sini dia membuat meja belajar dan kursi ya, mebel cantik ini. Nah, itu dijual di 3 kota, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Nah, dari meja belajar dan kursi itu dibutuhkan bahan baku ada 3 ya, kayu, kaca, dan busa. Nanti disesuaikan ya, produk apa yang dibuat, bahan bakunya apa saja, itu harus dihitung, dibuat listnya secara detail ya. Nah, di sini, target penjualan. Nah, penjualan ini asumsinya perusahaannya sudah berdiri lama ya, sehingga dia bisa membuat target yang lebih besar gitu ya. Pertama kita melihat dia menjual di 3 kota ya, di Bandung 750 unit, kemudian Jakarta 1250, Semarang 500. Nah, harganya berbeda ya. Di Bandung Semarang 150.000, Jakarta 175.000. Ini kenapa? Mungkin karena ongkos kirimnya lebih mahal gitu ya. Kemudian kursi, rencana penjualan di Bandung 1.500, Jakarta 2.500, dan Semarang 1.000. Harganya sama 80.000.
Nah ini tentunya perusahaan punya pertimbangan tersendiri kenapa harganya sama. Nah, metode persediaan ya. Nah, persediaan itu kan ada yang FIFO dan yang LIFO. Itu disesuaikan dengan karakter dari barang yang produksi dan bahan bakunya. Ya. Kalau FIFO itu biasanya barangnya akan mudah rusak atau busuk kalau dibiarkan lama, ya. Atau ditentukan sesuai dengan harganya. Nah, di dalam contoh ini karena perusahaan sudah berdiri lama gitu ya, dia juga memiliki persediaan bahan dan barang jadi. Jadi dengan catatan stock of none gitu ya. Jadi dia udah mencatat persediaan awalnya berapa dan akhirnya berapa gitu ya. Kemudian barang jadinya ada beberapa gitu ya. Jadi bahan baku juga. Jadi sudah ada semuanya. Nah, di sini ketika kita memproduksi suatu barang, tentunya kita wajib menghitung standar penggunaan bahan baku, ya namanya SUR, standar usage rate, ya, dan jam kerja langsung, ya direct labor hour. Jadi kebutuhan tenaga kerja, upah, ya, dan standar bahan baku itu wajib dihitung. Nah, walaupun dalam kenyataannya mungkin kita agak sulit menghitungnya, itu bisa dikira-kira ya. Nah, kalau di sini kan misalnya untuk membuat suatu meja belajar dia menggunakan 3 kayu ya atau setengah kaca, maksudnya dalam hitungan apakah dia pembeliannya dalam kaca per meteran gitu misalnya ya. Kemudian ini volume yang digunakan ya. Kemudian kursinya 1,5 karena lebih sedikit menggunakan gitu ya kan. Nah, karena dia dengan kursi dengan bisa ada busanya. Nah, kemudian di dalam pengerjaan itu ada dua bagian ya, pemotongan dan penyelesaian ya. Karena ada di bagian dipotong aja potong kayunya, kemudian dirakitnya beda, gitu, finishingnya beda. Nah nanti dalam tugasnya apakah harus 2 departemen? Tidak juga ya. Kalau misalnya dalam satu departemen dikerjakan semuanya, berarti hanya satu saja. Jadi upahnya jadi satu, tidak perlu dipisah gitu ya. Nah, biayanya berapa? Nah, taksiran ya, karena tadi kan kebutuhannya sudah ada ya, kebutuhan dari masing-masing bagiannya ada. Nah, tentunya rate-nya berapa, biayanya berapa per bidang bagian ini. Jadi untuk meja belajar 8.000, kursinya 5.000. Untuk pemotongan ya, untuk finishingnya 10.000 dan 7.000. Nah, tentu juga pasti ada overhead ya, listrik yang digunakan ya, berapa. Nah, kira-kira kalau pabrik yang sudah mudah dihitung ininya penggunaannya, hanya pabrik itu kan hanya digunakan untuk produksi gitu ya. Jadi kebutuhan listriknya berapa itu lebih mudah ya. Jadi itu, tapi karena dia produksinya 2 barang, nah itu dikira-kira mana yang lebih lama mengerjakan kursi atau meja gitu ya. Jadi kalau lebih mahal dia kemungkinan lebih lama kan pembuatannya. Jadi pemakaian alat listrik lebih banyak. Nah, kemudian ada juga keterangan lain. Nah, ini karena anggaran komprehensif, tentunya di dalam setahun kegiatan ya, kegiatan itu setelah barangnya jadi gitu ya, barang yang jadi kan dijual. Nah, dijual itu dibutuhkan ya pengiriman ya, administrasi ya, administrasi karyawan untuk bayar gaji misalnya, bayar lain-lainnya, ada pajaknya, penghasilan. Nah, ini tergantung dari jenis perusahaannya. Nah, kalau disesuaikan dengan tugas yang dibuat itu karena tahap awal itu bisa dikira-kirakan dulu gitu ya. Mana yang akan dikeluarkan, mana yang tidak. Nah, kemudian tentunya ada aliran kas masuk dan keluar ya, pengeluaran uang. Nah, ini itu semuanya dicatat gitu ya. Berapa saja uangnya masuk, berapa yang keluar, itu wajib dicatat sehingga menjadi saldo awal kas. Nah, saldo awal kas ini nanti pada akhir periode anggaran ini apakah dia meningkat atau menurun. Nah, itu harus sesuai dengan pengeluarannya ini ya.
penjualannya berapa, biayanya berapa, nah itu harus sesuai kasnya. Nah, di dalam contoh ini kan ada pertanyaan, maksudnya gini, dalam apa sih yang akan kita susun gitu ya. Nah, pertama kita tentu mengawali dengan penjualan. Kenapa penjualan? Karena dia menjadi base atau dasar dalam perhitungan produksi ya. Nah, ketika kita akan membuat satu usaha, kita wajib membuat target penjualan. Nah, berapa kita akan menjual? Ya, misal kita akan jual 1.000 ya. Nah, berarti kita harus memproduksi 1.000. Nah, untuk produksinya ini apakah sama? Belum tentu karena ada kalau perusahaan yang baru berdiri sama harga penjualan pasti sama dengan produksi. Tapi kalau untuk perusahaan lama dia ada persediaan awal dan akhir ya, ada stok barang sebelumnya ya. Jadi harus dihitung dulu berapa yang stoknya yang ada, kemudian berapa persediaan akhirnya. Nah, itu sisanya itu baru diproduksi. Nah, produksi ini kan membutuhkan bahan baku ya. Bahan bakunya apa saja? Nah, itu akan dihitung ya, bahan baku dalam unit periode tersebut. Nah, bahan baku juga sama dengan barang. Nah, jadi tadi ya, kalau dia sudah mempunyai stok persediaan awal dan akhirnya ada, berarti kita kekurangannya berapa? Nah, kekurangan itu kita beli. Nah, tentunya pembeliannya itu kan disesuaikan dengan harga saat itu ya. Nah, setelah kita menentukan kebutuhan bahan baku, pembeliannya, nah kita bisa menyusun anggaran harga pokok bahan baku, ya. Kemudian bisa juga kita membuat schedule persediaan awal dan akhir ya, sesuai dengan persediaannya. Kemudian di samping bahan baku juga menggunakan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini berapa yang dibutuhkan ya. Artinya di dalam mengerjakan satu barang ini, berapa karyawan yang mengerjakan, berapa jam kerja, nah itu dihitung. Nah, sederhananya sih sebenarnya gaji gaji kita selama sebulan berapa, itu dibagi dengan hari kerjanya, nah satu harinya berapa jam, itu satu hari kan 8 jam ya, 8 jam itu berapa jam digunakan untuk produksi. Nah, itulah kita hitung sebagai anggaran tenaga kerjanya. Nah, overhead-nya untuk listrik misalnya ya, listrik berapa digunakan di dalam produksi ini ya. Jadi itu dihitung, kemudian itu akan menjadi harga pokok produksi. Jadi semua bahan baku, kemudian tenaga kerja, overhead digabung itu menjadi harga pokok produksi. Kita sandingkan dengan harga pokok penjualan ya. Nah, setelah disandingkan itu akan menjadi kita mendapatkan perhitungan rugi laba. Nah, di akhir periode itu kita akan menghitung kembali kasnya seperti apa. Ada penambahan dan pengurangan ya, kan ada pembelian, ada penjualan, ada pembayaran gaji dan lain-lain. Nah, tentunya kasnya akan berubah. Nah, kita coba lihat ya. Nah, perhitungan penjualan. Nah, tadi yang saya sampaikan disesuaikan dengan tugasnya ya, produk atau jasa yang dibuat, berapa perkiraan penjualan yang akan dilakukan. Itu bisa dikira-kira. Nah, perhitungan perkiraan inilah yang itu butuh keahlian statistik, matematika, dan lainnya ya. Artinya kita perlu melihat atau misal survei di dalam barang yang kita jual ini, berapa sih kira-kira lakunya sebulan gitu ya. Kalau kita hitung sebulan dulu ya. Nah, sebulannya berapa gitu ya. Seharinya berapa, nah itu dikalikan harga. Nah, harganya kita tentukan gimana? Tentunya harga patokan dasarnya adalah harga pokok produksi ya. Harga bahan baku, tenaga kerja, overheadnya, baru itu harga produksi. Ditambah keuntungan menjadi harga jual. Ya. Nah, dikalikan ya. Jadi karena di sini ditentukan tadi penjualannya di Bandung, Jakarta, Semarang ya, itu dikalikan dengan harga jualnya, ketemu total penjualan ya per masing-masing kota. Ini meja belajar, kemudian kursi sama ya, dikalikan kuantiti yang dijual, dikalikan harga barangnya, itu total penjualan. Nah, di dalam kasus ini dia mendapatkan penjualan total ya
806.250.000 ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti. Nah, setelah kita mendapat anggaran penjualan, kita sudah menemukan angka total penjualan meja belajarnya 2.500, kemudian kursinya 5.000. Nah, itu kita aplikasikan ke anggaran produksi. Berapa kita akan produksi gitu ya. Nah, karena ada persediaan awal dan akhir, tentunya tidak otomatis 2.500 ya. Nah, di sini sama juga tidak otomatis 5.000 karena ada persediaan awal dan akhir. Nah, di dalam contoh soal tadi kan ada persediaan awal dan akhir ya. Nah, berarti berbeda. Tetapi kalau perusahaan baru, otomatis rencana penjualannya sama dengan rencana produksi karena barangnya tidak ada gitu ya. Nah, caranya seperti apa ya? Pertama, rencana penjualan itu ditambah dengan persediaan akhir. Ya, persediaan akhir ini berapa? Itu menjadi barang yang siap dijual. Nah, dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awalnya berapa? 100, jadi dikurangi ya. Jadi 2.550. Begitu pula kursi ya, karena ada persediaan akhirnya 300, kemudian ditambahkan jadi 5.300, dikurangkan persediaan awal menjadi 5.050. Ini menjadi rencana produksi. Nah, setelah kita mengetahui rencana produksi, kita lari ke kebutuhan bahan baku ya. Untuk memproduksi 2.550 meja belajar dan 5.050 kursi, dibutuhkan berapa bahan baku gitu ya. Nah, kita kebutuhan bahan baku dulu gitu ya, karena sudah ditentukan tadi sure dan standar usage rate dan direct labornya ya. Nah, kita hitung ya untuk kayu berapa ya, karena dibutuhkan membutuhkan kayu dan kaca ya, itu dihitung ya 3 dikalikan 2.550, kemudian untuk kacanya setengah dikalikan 250, ketemunya 1.275, dan untuk kursinya 1,5 sama busanya setengah dikalikan. Jadi ketemu di angka kebutuhan kayunya 15.225, kemudian kacanya 1.275 dan busanya 2.525 ya. Ini kebutuhan untuk bahan baku. Nah, kemudian karena udah ketahuan kebutuhan bahan baku ya, 3 angka ini, kemudian kita membeli. Nah, sama dengan tadi produksi, karena kita membeli, kita sudah punya persediaan awal dan akhir. Nah, itu dihitung dulu ya. Jadi keperluannya 15.225, 1.275 dan 2.525. Nah, kita tambahkan dulu dengan persediaan akhir ya. Persediaan akhir ditambahkan 1.275 tambah 400 ditambah 375, ketemu bahan yang siap dipakai. Tadi ketemu bahan yang siap dijual ya untuk produksi tadi ya. Nah, kemudian dikurangkan dengan persediaan awal ya. Stok awalnya sudah ada berapa, itu dikurangkan ya, dikurangi 1.000, dikurangi 250, dikurangi 300, ketemu rencana pembelian. Nah, rencana pembelian ini kemudian dikalikan dengan harga per unitnya berapa ya. Harga per unitnya karena sudah ada ya harga per unitnya, jadi dikalikan ke per unitnya, ketemu nilai pembelian ya. Nilai pembelian inilah yang menjadi anggaran pembelian bahan baku. Kemudian anggaran harga pokok bahan baku ya. Karena tadi sudah ada usage rate-nya, pembeliannya sudah ada, nah itu dihitung per bahan dan meja dan barangnya ya. Jadi angka kuantitinya dikalikan price-nya ya, ketemu dia angka misalnya untuk kayunya ya, untuk meja belajar, kacanya untuk meja belajarnya di 153 juta 57 juta 300.000, kemudian kursinya
sama dikalikan price dan kuantitinya. Jadi ketemu harga total untuk kebutuhan bahan bakunya, ya, harga pokok bahan bakunya 399.750.000. Nah, ini schedule persediaan. Ini disesuaikan dengan data yang ada yang sebelumnya gitu ya. Jadi 100 unit dikalikan persediaan awalnya, kemudian kursinya juga 250 unit dikalikan persediaan awal, total gitu. Kemudian persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhir dikalikan harganya, ya, ketemu angka 9 juta dan 8 juta 250. Kemudian untuk bahan bakunya, ya bahan bakunya di total ya, bahan bakunya berapa bahan baku dikalikan harganya, kemudian baik itu meja belajar dan kursi, kemudian bahan baku kayu, kaca dan busa. Jadi di total dia ketemu 40 juta dan 66 juta yang awal dan akhir. Nah, setelah bahan baku kita menghitung tenaga kerja. Nah, karena di sini ada 2 departemen, tentunya masing-masing departemen memiliki standar pemakaian tenaga kerja yang berbeda. Nah, itu dikalikan dengan tarif yang sudah ada. Sama kalau nanti tugas yang dibuat, berapa kita menilai upah atau ongkos kita dalam mengerjakan jasa sama barang ini. Nah, itu yang dihitung ya. Contoh di sini meja belajar kan diproduksinya 2.550 ya. Nah, kemudian penggunaan labornya berapa? Ya 1 ya dikalikan tarifnya 8.000. Jadi ketemu 20.400.000. Nah, untuk departemen finishingnya satu setengah sama 10.000. Jadi dikalikan 38 juta 250.000. Nah, itu di total ya, jadi 58 juta 650.000. Nah, untuk kursi dia setengah ya, setengah rate, setengah juga, benar 5.000 dan 7.000 ya. Jadi dikalikan ketemu 30.300.000. Jadi total anggaran tenaga kerjanya 88 juta 950.000. Nah, tadi tenaga kerja. Kemudian kita anggaran overhead. Nah, overhead itu tadi kan ada tarifnya ya. Tarifnya kemudian dikalikan dengan produksinya berapa. Jadi karena sudah dihitung per satuan unit, jadi tinggal dikalikan produksinya berapa. Nah, di sini ketemunya 20 totalnya 26 juta 615.000 ya. Nah, setelah kita ketemu dengan total biaya bahan baku ya, tenaga kerja langsung, kemudian overhead, nah makanya kita bisa menghitung harga pokok produksi ya. Totalnya adalah dari tabel-tabel tadi bahan bakunya 399 juta, kemudian tenaga kerjanya 88 juta ya, overheadnya 66 juta, itu ketemu 515. Kemudian baru kita mencari harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan adalah harga produksinya ini ya ditambah dengan persediaan awal dan barang yang siap dijual ya, kurang persediaan akhir menjadi 509.315. Nah, dari penjualan dan produksi itu kita ambil selisihnya ya untuk melihat apakah untung atau rugi ya. Jadi total penjualan di 3 kota 806.250. Kemudian harga pokok penjualannya 509 itu ketemu laba kotor. Karena ada biaya administrasi, distribusi lain-lain, itu kita kurangkan 79.650. Ketemu laba sebelum pajak 217. Nah, dari laba ini kita kalikan pajaknya 25% ya, ketemu laba 162. Nah, ini perhitungan ini mungkin sudah biasa ya, sudah di perhitungan laporan akuntansi itu sudah sering dilakukan. Kemudian laba ditahan ya, ini karena ada dividen yang dibagikan ya. Jadi saldo awalnya berapa ditambah laba bersih
total kemudian dikurangkan dividen, ketemu 208.213. Nah, seperti yang sampaikan di awal, ada aliran perputaran kas masuk dan kas keluar ya. Saat awal kasnya 120 juta, nah kita lihat berapa kas yang masuk semua gitu ya, penjualan kas, utang, lain-lain, kemudian di total. Jadi ada kas masuk tersedia 466.850. Kemudian tentunya dalam operasional penjualan produksi itu ada kas yang keluar kan, pembayaran utang, gaji, dan lain-lain, itu totalnya 353.886.250. Jadi saldo kasnya 112. Secara nilai kasnya berkurang ya, karena ada biaya-biaya yang lain yang muncul. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa kita diskusikan, kita sesuaikan dengan tugas yang dibuat, kira-kira mana yang bisa dipakai, mana yang bisa yang memang tidak bisa digunakan karena berbeda ya, itu bisa kita diskusikan. Baik, silakan kalau ada yang bertanya, yang mau diskusi. Mau langsung silakan ya, kalau mau lewat chatting juga silakan. Mana yang dianggap lebih mudah, silakan. Bisa langsung dari tugasnya boleh ya, silakan. Jadi langsung ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Madi. Saya Puspita, untuk saya bertanya sedikit tentang tugasnya sih Pak kemarin tuh, kan itu ada listrik atau overhead. Nah di situ tuh kita mengisi jumlah angkanya atau di sana kita mengisi overhead bagian apa kita menggunakannya? Sudah? Sudah Pak. Ya, untuk overhead sama listrik gitu ya, listrik overhead itu, nah ini contohnya kan di pabrik ya. Nah, ketika di pabrik, katakanlah di pabrik itu betul-betul digunakan untuk operasional pengerjaan barang kursi sama meja ya. Nah, sehingga berapa biaya listrik selama sebulan itu betul-betul digunakan untuk produksi di sana. Nah, sehingga nilai itu bisa dibagi rata atau dibagi rata dari produksi kursi dan mejanya, sehingga bisa dijadikan taksiran penggunaannya gitu ya, biayanya berapa. Nah, contoh dari tugas ini, nah itu kalau misalnya, contoh misalnya kalau Made Puspita apa ini ya rencananya? Apa rencana produk yang akan dijual? Kita jualnya dari kelompok kami sih gini ya, membuatnya untuk penjualan baju Pak. Oke, penjualan bajunya di toko atau online? Online Pak. Online. Nah, jadi di sana saya mengisikan internet Pak. Oh boleh, ya itu betul ya. Jadi ketika kita itu bisa dihitung gitu ya, maksudnya berarti internet kuota kan ya, beli kuota di sana ya. Atau kalau internet wifi dibayarnya sebulan kan, berarti kalau kuota sama kalau wifi lah lebih mudah karena sebulan kan pasti sama ya, kita mau membayarnya gitu ya. Katakanlah misalnya wifi-nya di toko kita itu ya, berarti mau nggak mau memang itu ya dibagi, berarti sebulan kita membayarnya misalnya 300.000 ya, berarti itu ya totalnya.
total overhead untuk listrik atau internetnya gitu ya. Ya, itu kita hitung secara sebulan gitu ya. Jadi selama sebulan kita menjual target penjualannya berapa gitu ya. Itu yang dijadikan sebagai berarti biaya dia ya, biaya overhead biaya internet lah. Maksudnya gini, kalau misalnya sulit tidak harus menyantumkan biaya overhead gitu ya, listrik ya, bisa aja tadi langsung ke internet bisa ya. Jadi tetapi internet kan ada dua ya, listrik juga menggunakan dan wifi juga menggunakan kan. Jadi ada dua di sana biayanya seperti itu. Mau ditambahkan silakan. Iya Pak. Berarti yang misalkan saya kayak gitu tuh langsung dicantumin keduanya atau boleh saya cantumkan salah satu di listriknya saja Pak? Keduanya, karena biaya internet berbeda dengan listrik. Ya, kan tetap kecuali misalnya internetnya nggak bayar ya, hanya bayar listrik berarti listrik saja. Nah, tapi kan internet kita bayar kan, listrik kita bayar juga. Hanya saja listriknya kalau kita juga tidur di situ gitu ya, harusnya kan tidak sepenuhnya untuk jualan kan ya. Nah, tapi kalau mau kita misalnya kita pukul rata gitu ya, kalau misalnya benar-benar tokonya Puspita itu listriknya digunakan hanya pada saat jualan gitu ya, jualan itu berarti semuanya ya, jadi betul-betul listriknya untuk itu saja gitu, gitu. Mudahnya seperti itu sih, gitu Madi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, kan setelah diskusi dikira-kira dulu ya, kira-kira kalau masih ragu ya kita ditanyakan lagi, silakan. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bertanya dengan materi yang tadi Bapak berikan, di sana kan ada menyusun anggaran, disebutkan dalam menyusun anggaran perusahaan itu harus menyiapkan anggaran tenaga kerja. Bagaimana cara perusahaan itu menanggulangi misalnya ada permintaan konsumen yang sulit? Sorry, agak terputus gimana? Kebutuhan permintaan konsumen? Di dalam suatu menyusun anggaran itu kan disebutkan tadi harus menyiapkan suatu anggaran tenaga kerja, dan bagaimana cara perusahaan itu menanggulangi permintaan konsumen yang musiman, Pak? Nangkep nggak ya? Kok yang terakhirnya kecil ya suaranya ya? Terhadap permintaan konsumen yang meningkat, menurun atau meningkat? Bagaimana cara perusahaan menanggulangi permintaan konsumen yang musiman, Pak? Oh, konsumen yang musiman. Iya. Ya. Baik ya. Untuk yang konsumen yang musiman, gini, perhitungan di dalam anggaran tenaga kerja itu kan anggaran produksi ya, enggak? Anggaran produksi ya. Nah, tadi anggaran produksi adalah bahan baku ya. Bahan baku kan sudah tahu ya, bahan bakunya apa saja gitu ya. Tadi kan bahan baku ini kayu dan busa dan kaca gitu ya. Itu dihitung. Kalau boleh saya langsung ini contoh nanti apa tugasnya? Saya tugasnya tuh kewirausahaan, Pak. Yang dijual apa barang? Jual seperti keripik, lumpia pisang. Oh ya. Nah, coba saya tanggapi terkait dengan permintaan konsumen musiman. Nah, musiman ini kan kita lihatnya gini, ketika kita membuat target penjualan gitu ya, nah berarti gini, saya tarik dari pertanyaan musiman tadi, konsumen musiman. Katakanlah gini, misalnya kebutuhan barang kita banyaknya di bulan apa? Di bulan Juli misalnya, sekolah ya.
di Juli misalnya ya, Juli yang banyak berarti kita mau produksinya kapan ini ya? Kita mau produksinya kapan? Jadi ketika selama rentang 1 tahun gitu ya, rentang 1 tahun permintaan yang paling tinggi adalah misalnya di bulan Juli, kemudian Desember gitu misalnya. Itu kan 2 bulan ya. Berarti 10 bulan sisanya itu sangat kecil. Tetapi kita bisa melihat, menghitung setahun sebelumnya seperti apa rata-rata penjualannya ya. Nah ini kan kembali ini kan taksiran ya, taksiran angka hitungan gitu ya. Berapa kira-kira per bulannya. Nah kalau musiman kita mencatat itu sebagai musiman permintaan konsumennya, tetapi kita mau produksi kapan ya? Ya, kalau misalnya mau produksi sekali dalam setahun gitu ya, kalau kayak meja, kursi kan tidak apa-apa dia produksi sekarang karena masih awet gitu, katakan seperti itu. Tapi kalau misalnya barang kita cepat busuk gitu ya, atau tidak tahan lama, berarti kita produksinya on the spot ya. Kalau untuk dijual besok, kita buatnya sekarang gitu ya. Ya kalau masih bertahan kalau misalnya baju gitu ya, baju itu kan tahan lama. Berarti produksinya tetap saja. Kita memproduksi tetap misalnya di bulan, katakanlah kita targetnya jual bulan Juli ya. Kita buatnya bulan Juni ya. Nah, kita produksi tetap membuat sesuai dengan perkiraan penjualan kita di bulan Juli tadi. Musimnya kapan? Nah, di musim yang dikatakan tadinya banyak, nah itu sebelumnya kita membuat lebih banyak artinya. Seperti itu. Jadi perhitungannya sama sebenarnya. Bahan baku, tenaga kerjanya, kemudian overhead dan lain sama, karena intinya adalah membuat satu produk ya, kan sama hitungannya. Tetapi karena musiman berarti kita menggeser tidak setiap bulan buatnya. Bisa dia katakanlah 1 bulan sebelum konsumennya kira-kira naik baru kita buat gitu. Tapi kalau mau kita buat sekalian karena tahan lama, berarti target selama 6 bulan atau setahun itu sudah kita hitung. Seperti itu, Ina. Baik Pak, terima kasih Pak, sudah sangat jelas. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Jadi saya tegaskan ya, untuk musiman, berarti kalau ada musiman kan permintaan itu naik turun gitu ya. Sebenarnya konsumen selalu naik turun permintaannya ya. Kecuali memang barangnya sangat-sangat laku, dia akan terus meningkat gitu ya. Nah ketika naik turun, cap atau pergerakan konsumen itu bisa kita perkirakan ya, maksudnya bisa kita catat, misalnya selama bulan, kalau misalnya wisatawan di Bali ya, kalau bulan liburan kan pasti banyak tamunya gitu contohnya. Berarti kalau bulan Juni, Juli gitu ya, kemudian Desember akhir tahun itu misalnya tamunya banyak, nah itu berarti kita di saat itulah kita menjual lebih banyak. Nah, kalau kita memproduksi barang yang akan dijual, berarti sebelum bulan itu yang kita produksi lebih besar. Seperti itu. Nah, kalau kita membuat target setahun, kita hitung totalnya berapa selama setahun itu, tetapi yang paling besar kita siapkan di bulan apa, yang konsumennya banyak. Seperti itu. Yang lain silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di penjelasan Bapak di PPT yang tadi Bapak sudah jelaskan kan itu mengenai perhitungan yang perusahaan yang sudah lama dibangun sehingga diperoleh harga pokok produksi sama harga pokok penjualan. Nah, sedangkan kalau misalnya kan Bapak nyuruh di tugasnya kan baru tuh Pak kita membangun usahanya. Gimana cara rumusnya sehingga bisa menentukan harga pokok penjualan sama harga pokok produksi? Soalnya saya bingung Pak tahap-tahapannya tuh biar dapat hasilnya kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Komang. Nah, kalau yang baru itu lebih gampang ya. Maksudnya ini kalau lebih gampang kan tidak ada persediaan awal akhir ya. Jadi yang baru betul-betul dia menjumlahkan biaya bahan, biaya upah pengerjaan, dan overhead kalau ada gitu ya. Tinggal ditambahkan saja itu menjadi harga pokok ya.
harga pokok produksinya, sehingga nanti kita tambahkan keuntungan untuk jadi harga jual. Nah, misalnya Komang ini mau rencana tugasnya apa? Yang dibuat produknya apa? Produk makanan Pak, tentang pembuatan donat. Oh, donat ya. Nah, ini kue ya. Nah, donat itu kan bahannya apa? Tepung ya, tepung, telur ya, kemudian ada gluten atau margarin, kemudian ada coklatnya misalnya, toppingnya ya. Atau tanpa tanpa coklat misalnya, atau gula putih itu misalnya. Nah, itu kan bahannya ya. Itu bahannya. Di dalam membeli bahan itu berapa, misalnya satu kilo tepung itu menjadi berapa donat gitu ya. Atau kalau misalnya sekali misalnya buat beli satu kilo apa, satu kerat telur, atau misalnya 10 biji telur, 1 kilo tepung, itu jadikan satu menjadi berapa donat. Itu berarti kan bisa dihitung total ya, semuanya kepake menurut saya ya. Cuma bahannya kepake, berarti itulah ongkos produksinya ya. Jadi katakanlah membeli tepung, telur, margarin itu totalnya katakanlah 50.000. Nah, dia bisa menghasilkan berapa, misalnya 20 donat misalnya ya. Nah, berarti kan minimal ya harga pokok produksi berarti kan 50.000 kan dibagi 50 ya. Tapi itu belum ditambah dengan ongkos ya. Ongkos membuatnya ya. Sama pakai goreng ya, digoreng kan ya? Goreng ya. Iya Pak. Ya, kalau digoreng berarti kan ada minyaknya, ada kompornya gitu ya. Hitunglah minyak saja ya. Kalau kompornya bisa alat-alatnya bisa dianggap sebagai modal, kemudian nilai modalnya dia penyusutan, depresiasi ya. Sehingga berapa lama kita gunakan, misalnya setahun, berarti kalau kita menggunakan rumus garis lurus, penyusutan kan dibagi 12 ya. Jadi dibagi 12 per bulannya gitu ya. Berarti biaya untuk penyusutan alat-alatnya selama sebulan berapa. Jadi biaya bahan baku yang tepung, telur, margarin, coklatnya atau gulanya itu kita menjadi bahan baku, ditambah upah kita berapa. Nah, upah kita misalnya kita menghitung UMR ya. UMR itu kan 2.800.000 selama sebulan gitu ya. Nah, sebulan itu kita anggap 20 hari kerja ya. Nah, 20 hari kerja itu berarti kan dibagi itu 2,8 dibagi 20 itu mendapat perharinya. Kemudian per hari kerja berapa jam? 8 jam gitu ya. Tadi kan 8 jam dan kerja ya, dibagi 8 ya. Nah, di dalam mengerjakannya berapa jam? Misalnya hanya 1 jam mengerjakan membuat donat, berarti dibagi 8 dia lagi gitu ya. Nah, itu upahnya gitu. Tetap harus dihitung. Kenapa dihitung? Jadi biar kelihatan upah kita dibayar. Kemudian harga pokok produksi menjadi real gitu ya. Nah, dari harga bahan, harga upah kerja kita, misalnya ada menggunakan listrik, kalau nggak ada listrik nggak apa-apa ya, nggak usah. Itu di total, itu menjadi harga pokok produksi. Baru ditambahkan keuntungan, ya. Keuntungan berapa? Jadi misalnya 50.000 bahan baku, ya, kemudian kita minimal menjualnya 60.000, jadi keuntungan 10.000 gitu ya. Gitu. Nah, kalau saya sambungkan dengan donat tadi, berapa rencana jual donatnya itu harus disesuaikan dengan harga produksi tadi, ya. Nah, ketika nanti sudah dijual, itu kan dapat keuntungan ya. Nah, keuntungan itu disisihkan, kemudian upahnya harus dibayar. Jadi hasil penjualan donat itu dikurangkan keuntungan. Nah, harga pokok itu dipecah, harga produksi bahan bakunya untuk membeli bahan baku. Upahnya dikasihkan upah kita. Jadi kita sebagai penjual atau produsennya mendapat upah dan keuntungan. Seperti itu. Silakan ditanggapi.
Ya baik Pak, soalnya beda sama perhitungan yang saya buat Pak. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya konsepnya sama ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya cara menjumlahkannya beda, tapi konsepnya seperti tadi ya, maksudnya ini semua bahan baku terus dihitung semua ya. Apapun bahan bakunya harus dihitung. Biar real uang yang keluar itu benar-benar untuk produksi itu, gitu ya. Jadi misalnya modalnya berapa nih, 100.000 gitu ya modalnya. Berarti modal itu betul-betul kelihatan ininya, penggunaannya ya. Misalnya bahan bakunya 100.000, kemudian upah buatnya berapa, dikira-kira tadi perhitungan tadi ya dengan upah UMR itu berapa, itu sebagai patokan saja gitu ya. Sehingga kita akan menuju ke angka jual satu donat itu berapa. Gitu, Paman. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya lanjut ke yang bertanya di chatting ya. Teresia. Tadi ketika tidak menyusun anggaran tersebut karena tidak memiliki keahlian seperti apa yang diperlukan untuk menyusun anggaran komprehensif dan apakah setiap harus menyusun anggaran komprehensif dan dampak jangka pendek atau jangka panjang itu tidak menyusun. Ya, jadi keahlian itu memang diperlukan ya. Sama kayak tadi ya, contohnya ketika kita mau tidak bisa mampu kata gini, mau membuat bahan baku ya, kita tahu bahan bakunya misalnya meja, kursi dari kayu ya. Nah, kalau kita membeli kayu itu kan bisa meteran ya, atau satu batang gitu ya, batang kayu misalnya kayu jati gitu ya, meteran misalnya. Nah, kayu yang kita beli itu dia akan menjadi berapa meja gitu ya. Nah, itu kan tidak mudah menghitungnya ya. Berapa persen kayu itu betul-betul kita jadi meja atau ada yang kebuang misalnya gitu ya. Nah, keahlian itu juga tidak mudah gitu. Sama kayak tadi misalnya buat donat. Kita beli tepung gitu, nah berapa sebenarnya penggunaan tepung dan telur untuk menjadi di satu donat itu. Kalau mudahnya kan misalnya semuanya bahan yang kita beli, kita jadikan satu adonan, semuanya dijadikan hasil donat gitu ya. Berarti tinggal dibagi ya, total bahan baku dibagi hasil donat gitu ya, ditambah dengan upahnya tadi. Nah segitulah harga pokok produksinya. Nah tadi kembali ke pertanyaan ini, itu dibutuhkan skill hitungan statistika untuk taksiran target-target penjualan gitu ya. Kemudian matematikanya untuk menghitung ini ya, kebutuhannya berapa tenaga kerja, bahan baku ya, untuk overheadnya itu kenapa butuh keahlian. Jadi tidak semua orang bisa. Nah kalau dia hitung-hitungan kasar bisa saja, tapi kemungkinan bisa banyak melesetnya ya, tidak tercapai anggarannya gitu ya. Itu jadi kenapa dibutuhkan keahlian apa saja ya tadi, minimal forecasting statistik, keahlian matematikanya menghitung, kemudian mentransformasikan bahan menjadi barang jadi gitu ya. Nah apakah perusahaan harus menyusun? Tidak ya. Nah perusahaan itu akan menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing perusahaan gitu ya. Kalau dia misalnya menganggap perusahaan masih kecil gitu, karyawan juga sedikit gitu ya. Jadi satu karyawan bisa mengerjakan semuanya gitu ya. Misalnya menjual donat ini satu orangnya bisa gitu ya. Jadi tidak perlu membuat anggaran, mungkin hanya cukup anggaran penjualan dan produksi. Ya mungkin marketingnya anggaran lain nggak bisa dibuat gitu, itu misalnya. Jadi nggak perlu komprehensif. Tapi kalau perusahaan yang besar ya, yang memang udah masing-masing divisinya ada, itu wajib menyusun secara komprehensif. Karena tujuannya adalah lebih mudah untuk pengawasan. Nah, dampak jangka pendek, jangka panjangnya ada ya. Semakin dia mampu membuat komprehensif secara benar, dia akan lebih mudah untuk mencapai targetnya. Ya, jangka pendeknya dia sudah buat nih komprehensif jangka pendek gitu ya.
setiap bulannya bisa dievaluasi dengan cepat. Jadi yang saya sampaikan di materi tadi, ketika terjadi kenaikan bahan baku misalnya, nah bahan bakunya naik, nah kita mau tetap memproduksi dalam 1000 unit nggak misalnya, karena bahan bakunya naik gitu. Kalau misalnya tetap mampu tetap ingin 1000 unit dengan harga bahan baku yang tinggi, berarti harga jual harus dinaikkan. Kalau harga jualnya tetap sama, keuntungannya kan sedikit, jadi ada dampaknya seperti itu. Itu Teresia, silakan mau ditanggapi. Maaf Pak, untuk pertanyaan saya yang selanjutnya belum ditanggapi. Nah, yang berikutnya ya, saya kira 2 orang ya. Dan untuk tugasnya ini apakah boleh jadi reseller atau produk diproduksi, contohnya kelompok saya ingin jadi reseller bass string. Berarti kan kita membeli dan menjual kembali, apakah diperbolehkan jika boleh biayanya tidak ada biaya barat ya. Boleh ya, tadi juga di kelompok sebelumnya ada yang jadi reseller. Nah, bedanya apa? Nah, reseller berarti jasa ya, bukan memang menjual barang, tapi dalam ininya jasa ya. Kenapa jasa? Karena gini, kan tidak ada produksi ya, tidak ada produksi. Nah, tapi saya pastikan dulu, reseller ini membeli dulu atau membeli setelah ada order? Gimana terusnya? Membeli dulu Pak. Di stok ya? Iya, di stok. Nah, kalau di stok berarti ada modal pembelian ya. Jadi membeli barangnya berarti harga barangnya itu menjadi harga produksi ya, harga belinya itu ya. Nah, harga beli barangnya berarti harga beli pokok ya. Harga beli pokok dari produsennya atau distributornya, harga beli pokok, kemudian ditambah dengan jasa apa yang digunakan di situ. Misalnya mau disimpan di mana? Ada toko nggak? Apa disimpan di rumah? Berarti kan ada biaya penyimpanan ya, biaya penyimpanan. Kemudian ada ongkos kirim nggak di sana pada saat membelinya? Atau harga belinya sudah jadi satu dengan ongkos kirim sampai di tempat gitu, di toko kita. Kemudian kita menjual di toko ini ada yang menjaga atau tidak? Butuh listrik nggak di sana? Butuh internet nggak di sana gitu ya? Kalau membutuhkan berarti kan itu tetap ditambah ya. Jadi harga pembelian barang awal ditambahkan dengan ongkos-ongkos tadi itu menjadi harga pokok produksinya, harga real dari barang. Nah, kemudian ketika dijual, kan nggak mungkin dijual sama kan, pasti mencari keuntungan kan. Nah, ditambahkanlah keuntungan yang Teresia inginkan ya. Keuntungannya berapa? Misalnya per unit barang kita minta atau kita menambahkan keuntungan 5.000. Nah, ketika menambahkan keuntungan ini, kira-kira harganya masuk akal nggak di pasar? Apa menjadi terlalu tinggi nggak gitu ya? Nah, ketika kita menjadi reseller, berarti kan kita harusnya mendapat harga yang lebih murah kan belinya, ya di distributornya. Nah, berapa harga yang kita dapat itu yang kita hitung ya. Nah, ketika kita tambahkan dengan keuntungan yang kita harapkan, kita publish harganya dijual. Nah, kira-kira masuk akal nggak? Atau harganya jadi mahal banget gitu ya. Nah, kalau jadi harga tinggi sekali, apa yang kita lakukan? Mau menurunkan keuntungan atau kita menawar ke resellernya atau ke produsennya gitu. Nah, saya tanyakan lagi, ada patokan harga nggak di produsen atau distributornya untuk menjualnya harus berapa? Tidak ada sih Pak. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti diserahkan ke kita ya. Kalau boleh tahu contohnya berapa belinya di sana? Dikasih harga berapa? Misalnya saja per 100 gramnya itu dikasihnya 10.000. Kita kan bisa jualnya 12.000. Seperti itu Pak.
Nah, ya. Nah, kalau kita mudahnya, maksudnya gini, tanpa teori gitu ya, tanpa belajar anggaran perusahaan kan kadang kita beli 10.000 kita jual 12.000 gitu ya. Eh, itu bisa saja gitu ya. Cuma karena kita belajar, coba kita hitung gitu ya, kita hitung betul. Kira-kira dengan pelajaran yang kita terima ini kita manfaatkan gitu ya. Di mana kira-kira lebihnya nanti gitu ya. Karena saya yakin akan bermanfaat maksud saya, karena udah dihitung biayanya dihitung gitu ya, kemudian berapa, sehingga kita menentukan harga jualnya lebih rasional gitu ya, lebih masuk akal. Nah, kecuali kita bekerja, kita beli jual 12.000, ongkos kita nggak kita hitung gitu ya. Padahal kita mengeluarkan bensin 10.000 misalnya beli ke sana, ya. Sedangkan kita jual 12.000 kan. Tetapi kalau bensin kita itu kan membeli banyak, 1 kilo misalnya kan ya, kan satu plastik besar gitu ya, karena kita pecah per gram per bungkus misalnya, menjadi lebih untung. Nah, pemecahan ini yang penting, karena menentukan harga jualnya minimal kita kembali dulu ke harga pokoknya, gitu saja. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh ya yang lain misalnya masih agak ragu, silakan ya. Saya coba dulu ke pertanyaan berikutnya. Krishna. Pada bagian pengertian anggaran dan diberikan jangka pendek setahun, mengapa hanya disusun untuk jangka pendek setahun saja? Apa dampak anggaran tidak disusunnya? Ya memang gini, ini di dalam buku ya, jadi bilangnya setahun gitu ya. Nah, apakah jangka panjang tidak boleh? Boleh ya. Maksudnya gini, kalau setahun itu kan, karena gini anggaran itu setahun itu sebenarnya cukup panjang ya. Bayangkan kalau misalnya teman-teman sini kan baru membuat satu usaha ya, baru mau akan buat untuk setahun, gimana kira-kira? Pasti kayak nggak kebayang ya, kan nggak kebayang setahun kan, karena baru mau buka usaha gitu ya. Nah kalau perusahaan yang sudah berdiri, sudah berjalan 2-3 tahun, bisa dia kebayang ya, karena dia punya report setiap bulan ya, setiap bulannya ada report dicatat gitu ya, kapan penjualan misal bulan ini misalnya tahun 2019 gitu ya, bulan Januari sekian, Februari sekian, jadi dicatat semua, jadi ada data angka statistiknya di situ. Naik turunnya penjualan udah kecatat kelihat ya. Nah setahun ini maksudnya ketika kita membuat setahun dulu secara komprehensif, kalau sudah sudah bagus penyusunannya ya, sudah sesuai data, sesuai dengan yang sebenarnya biaya yang keluar gitu, jadi akan berdampak baik ke jangka panjangnya. Kan anggaran itu setahun dievaluasi lagi, kemudian digunakan tahun berikutnya. Nah, kalau versi kecilnya, kita buat misalnya dalam usaha ini ya, kita buat sebulan dulu ya, anggaran sebulan. Atau mungkin kita sempitkan lagi anggaran seminggu dulu ya. Ya, kalau kecuali yang mau usahanya tanam bibit ya, misalnya ada yang kelas F kemarin ya, dia mau menanam jagung ya, bibit jagung di panen, kan 3 bulan itu, berarti 3 bulan dia baru menanam, hasilnya kan belum bisa, berarti 3 bulan baru ada hasil, berarti anggarannya bisa membuat 6 bulan lah, 1 semester minimal gitu. Itu kalau misalnya menjual kayak tadi menjual reseller keripik gitu ya, bisa mingguan bisa kita buat dulu, seminggu berapa modal yang keluar, berapa yang terjual. Nah minggu depan kita evaluasi lagi, kita menaikkan target penjualannya gitu ya. Nah seperti itu sebenarnya setahun atau jangka pendek, jangka panjang itu dalam konteks besar atau perusahaan yang sudah berdiri lama, kita pakainya setahun. Seperti itu, Krishna. Mau ditanggapi silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Gede Mahesa. Tentang konsumen musiman, kita tetap melakukan produksi di bulan-bulan lainnya secara normal, meski bukan pada bulan musim
Desember. Lalu bagaimana dengan kondisi COVID seperti ini, dengan seluruh permintaan terus menurun karena masyarakat ingin berhemat? Apakah kita harus menurunkan produksi juga atau tetap harga benar? Gini ya, ketika itu pentingnya kita membuat, ketika perusahaan yang besar, ya perusahaan besar aja dia akan melakukan evaluasi ulang terhadap targetnya dalam kondisi pandemi ya. Nah, ketika terus menurun, kita jangan produksi ya. Itu kita harus merubah strategi ya. Kalau ingat dalam penjelasan kita minggu pertama, ada strategi perusahaan itu seperti apa. Nah, ketika kondisi normal, kalau kondisi normal bisa kita kalau setelah statistik ya, ilmu tren sama statistik itu, kalau kondisi normal itu kemungkinan besar akan tercapai ya. Maksudnya target kayak bulan Juni atau Juli, Agustus atau Desember itu tamu akan meningkat, itu udah pasti gitu ya. Tapi kalau kondisi pandemi itu tidak bisa. Nah, sama kalau pertanyaan ini, kalau pemesanan menurun terus, berarti kita rubah gitu ya. Jadi kita bisa susutkan lagi targetnya. Periodenya kita sempitkan lagi. Sudah tidak setahun lagi ya. Bisa sebulan ya, sebulan, 2 bulan atau 6 bulanan. Targetnya tidak setahun lagi karena sangat fluktuatif ininya pemesanannya ya. Nah, kembali dengan produksi kita tidak berani produksi dalam jumlah besar untuk target setahun ya, karena permintaannya sangat sedikit. Ya, jadi kita evaluasi ulang, targetnya kita turunkan, targetnya bisa menjadi per bulan, bukan per tahun lagi. Seperti itu, gitu. Saya akan memberikan apa. Baik Pak, jadi kalau misalnya kan di tahun peralihan 2019 ke 2020 itu Pak ya kan COVID-nya masih belum terlalu ada tuh. Jadi kan untuk anggaran perusahaan tahun 2020 kan berarti sudah direncanakan awal-awal 19 betul. Di 19-nya. Jadi apakah kita bisa mengubah rencana anggaran yang sudah 1 tahun itu kemudian di pertengahan tahun 2020 tiba-tiba COVID mulai tinggi, jadi kita ubah menjadi 1 bulan gitu, bisa apa enggak Pak? Oh ya, artinya gini, perubahan itu kan tergantung ownernya, pemilik perusahaan ya. Nah, sama halnya kita ingat dalam penyusunan anggaran itu kan ada bottom up sama top down gitu ya. Nah, kondisi yang tidak normal seperti COVID itu kan kalau masih ingat penjelasan saya di awal ya, tapi mungkin bukan pas ini ya. Nah, ketika anggaran 2020 kan disusun 2019 ya, yang disampaikan tadi. Nah, contohnya hotel gitu ya. Hotel itu 2019 yang membuat target yang selama tahun sebelumnya penjualannya sangat-sangat tinggi gitu ya. Misalnya mendapat 1.000 tamu setiap tahun gitu ya, misalnya. Nah, ketika masuk 2020 ada COVID, bulan Januari masih target tercapai. Bulan Februari sudah mulai turun gitu karena di luar negeri sudah muncul gitu ya. Maret sudah positif COVID di Indonesia. Nah, dengan tidak adanya tamu, kira-kira kita bisa nggak membayar gaji karyawan? Karena tidak ada tamu nggak bisa kan? Jadi sehingga karyawan itu kan dirumahkan atau di PHK. Nah, artinya boleh nggak kita merubah anggaran? Ya harus kita rubah gitu ya. Karena kalau nggak dirubah, anggaran kita tetap tinggi gitu ya. Artinya kita tetap membayar karyawan pada tamu tidak ada gitu, tetap promosi, tamu tidak ada kan rugi jadinya ya. Yang harusnya promosi katakanlah memasang iklan di jalan ya, yang biayanya ratusan juta, tetap kita paksakan rugi, kita buang-buang uang di sana karena nggak ada tamu yang melihat. Itu contoh sederhananya gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi gitu ya. Nah, kembali ke dalam skala kecil yang usaha yang kita lakukan, ketika kita persempit dalam target seminggu atau 2 minggu ya. Nah, ketika seminggu pertama tidak sesuai target, nah kita mau rubah di mana nih? Tetap menjual dengan jumlah yang kita rencanakan, mungkin harganya kita turunkan, atau kita tambah promosi. Kita tambah promosi mau gratis apa di mana? Apa di media sosial kita misalnya gitu ya. Jadi itu bisa kita sesuaikan.
Kita lanjut ke Komang Bayu. Dalam membuat anggaran tentunya kita tidak mencantumkan harga produk yang sebenarnya. Dalam membuat anggaran tentunya kita tidak mencantumkan sebenarnya. Lalu bagaimana cara menentukan anggaran yang baik? Harga produk perjalanan tidak menentu. Komang Bayu, anggaran itu dalam membuat anggaran mencantumkan harga produk yang sebenarnya. Gini, anggaran tergantung anggaran apa ya? Anggaran penjualan kan target penjualan gitu ya. Anggaran target penjualan itu memang kan kita tarik mundur ke anggaran produksi ya. Nah, pentingnya adalah anggaran produksi itu wajib sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya. Itu pentingnya ya. Tadi kan kita bahas bisa membuat donat, harga tepung berapa, telur berapa gitu ya, margarin berapa. Itu wajib, itu harus real ya, berapa sebenarnya keluar. Upah yang kita bayar berapa, listrik berapa, itu kita hitung gitu ya. Nah, itu yang harga produksi. Kemudian anggaran produksi harus real ya, sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian anggaran penjualan, harga penjualan kan berarti harga pokok produksi itu kita tambahkan dengan keuntungan. Itu menjadi harga jual ya. Harga jual. Kemudian harga jual itu sesuai nggak dengan penjualan nanti, belum tentu kan harga target, tetapi tidak gitu ya. Nah, maksudnya yang tidak sebenarnya mungkin gini ya, harga itu kan harga penjualan. Nah, harga produksinya. Nah, kalau kita buat anggaran produksi, memang tidak realnya seperti ini. Ternyata bahan bakunya naik gitu ya. Nah, bahan bakunya naik kan tidak sesuai dengan anggaran yang kita buat gitu ya. Berarti kita harus menambah biaya gitu. Tetapi dalam konteks ini ya, dalam konteks teman-teman membuat anggaran ini, berarti anggaran produksinya harus sesuai dengan yang dibuat ya, yang dibuat. Karena kita baru mau mulai gitu ya, baru mulai. Nah, ketika sudah berjalan seminggu, nah ketika akan membuat anggaran untuk minggu depannya, nah itu baru kira-kira itu ya. Karena karena target penjualannya kan belum kita tahu nih. Kita mengira minggu pertama kita mendapat konsumen 10 ya. Kayaknya berani nih buat kira-kira mendapat 20 konsumen gitu ya. Nah, kita membuat 20 konsumen berarti kita harus memproduksi 20 barang gitu ya. Memproduksi barang, ongkos produksinya kalau kita langsung produksi saat ini dengan stok yang ada, tapi ongkosnya real. Tapi kalau kita memproduksi dengan nanti kita misalnya kita belinya besok gitu ya, nah harganya bisa naik turun di situ. Itu ya, Kamang. Silakan kalau mau ditanggapi. Baik Pak, terima kasih sudah sangat jelas Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Dewi Suryani. Untuk kelompok kami menggunakan rencana usaha yang belum terrealisasikan, itu apakah rencana usaha kami harus terrealisasikan terlebih dahulu, dan mengenai materi terkadang beberapa orang memilih untuk menjadi reseller yang tidak stok, menghindari stok yang bertumpuk tidak terjual. Untuk hal tersebut bagaimana anggaran tersebut jika tidak ada persediaan barang ya. Ini untuk tugasnya udah ada rencana belum nih Dewi Suryani? Sudah Pak, rencana yang sama Puspita karena satu kelompok Pak. Yang reseller ya? Enggak. Kalau itu enggak Pak. Maunya kita kayak ngambil baju di garment gitu. Gini, kalau yang reseller ya, mau jadi reseller? Kalau untuk rencana usaha kami bukan Pak, tapi mengenai menyinggung tadi pertanyaannya Tiwi, saya bertanya mengenai reseller. Ya, nah ini dulu ya yang pertanyaan sesuai dengan kelompok dulu ya. Apa rencananya menjual baju ya?
Iya, Pak. Nah, tetap ya gini, rencana usaha yang belum terrealisasi, tetap ini kan rencana, berarti harus dicari data dulu mau menjual apa baju gitu ya. Berapa baju yang mau dijual, ya, berapa jenis baju, kemudian harganya berapa ya. Kan bisa mencari data tahu kan ya, garmennya. Jadi baju ini model ini ukuran XL, L atau M gitu atau S, harganya berapa potong mau kita siapkan. Nah itu anggaran produksi karena kita membeli kan. Nah artinya anggaran produksinya akan kita beli disesuaikan dengan modal kita berapa. Nah memang kalau membeli baju seperti ini kan butuh modal nih ya. Butuh modal, ada nggak modalnya? Kalau ada berarti sesuaikan dengan modal kita. Nah itu harga baju, kemudian harga pengirimannya ada nggak ongkos kirim ke tempat kita. Nah kemudian kitanya mau menjualnya di toko atau di rumah saja gitu ya. Ada tempat penyimpanan tidak gitu ya. Nah itu biaya penyimpanan. Kemudian kita menjualnya dengan apa? Misalnya media sosial gitu, bentuk internet misalnya, itu biaya kuota gitu ya. Nah itu biaya itu ditambahkan, baru menjadi kita menentukan harga jual. Harga jualnya berapa? Biar dapat untung gitu ya di situ. Nah itu harus dibuat walaupun belum terrealisasi ya, memang belum ya karena kita baru mulai ini ya. Tapi akan kita realisasikan gitu ya. Bisa nggak kita jalankan? Jadi mana yang paling memungkinkan kita lakukan. Gitu ya. Nah kalau untuk yang reseller ya, reseller sama ya kayak tadi. Nah itu kan hampir sama dengan tadi ya. Nah kalau reseller, kalau memang boleh kita tidak membeli dulu, ya kalau kita menjual ketika ada order itu lebih hemat lagi sebenarnya, ya. Kapan ada pesanan baru kita beli gitu ya. Jadi nggak ada uang besar yang keluar, kita hanya menghitung ongkos kita saja gitu ya. Jadi ongkos ketika kita ada pesanan baru kita pesan. Nah kita mau menambahkan biaya pemesanan kita, ya, ditambah dengan biaya pengiriman gitu ya, sama ongkos kita, baru tambah keuntungannya berapa. Tapi kalau kita reseller kita membeli dulu, sama kayak tadi kita beli baju tadi ya, kita punya stok berarti kita keluar uang. Nah uangnya kan mengendap gitu ya. Kalau tidak laku, udah rugi kita di sana gitu ya. Tapi kalau memang kita harus membeli, nah jumlahnya jangan terlalu banyak dulu, ya. Jadi atau menghematnya sih dengan reseller tadi seperti itu, nyaman. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, saya lanjutkan dengan Langsani. Semisal dalam penjualan produk kami menggunakan motor sebagai alat transportasi ya, untuk membawa produk kepada konsumen, untuk itu bensinnya dimasukkan dalam biaya bahan dan motornya dapat dimasukkan dalam penyusutan ya. Ya betul ya, kalau bensin wajib ya, karena ada ongkos yang keluar di situ ya, biaya pengiriman ya. Nah biaya pengiriman itu bisa dianggap sebagai biaya bensin sebenarnya ya. Nah untuk motornya dijadikan modal nggak ya? Kalau dijadikan modal dalam selalu memang digunakan untuk operasional, ya bisa ya digunakan. Artinya gini, harusnya kan gini, motor itu hanya digunakan untuk kegiatan antar jemput barang ini gitu ya. Itu berarti modal di situ. Berarti wajib kita hitung penyusutannya ya. Tapi kalau motor ini bisa digunakan ke untuk lain-lain juga gitu ya, untuk ke kampus lain, nah berarti tidak penyusunannya tidak maksimal di sana gitu ya. Itu aja sih poinnya. Nah kalau misalnya memang mau modalnya diikutkan penyusutannya, berarti asumsinya motornya memang untuk modal usaha itu. Itu Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Absari, itu anggaran laba pada perusahaan baru, apakah bisa dihitung pada akhir bulan usaha tersebut dimulai atau beberapa bulan setelah usaha perusahaan baru bisa dihitung? Sebenarnya laba bisa kapan saja ya. Nah, tergantung
target kita. Anggaran kita mau pakai anggaran berapa lama gitu ya. Kalau yang biasanya kan perusahaan kan bulan dipakai ya, baru dia setahun gitu ya pakai labanya. Tapi kalau misalnya kita tahap kecil, sehari pun bisa kan. Cuma kalau sehari udah terjual semua enggak gitu ya. Nah, kalau mau sih memang minimal seminggu ya. Kalau seminggu kan udah kelihatan itu produksinya berapa, penjualan berapa, biayanya berapa, ada labanya tidak gitu. Nah, kalau laporan keuangan kan minimal sebulan dulu ya. Tapi karena kita belajar dari tahap yang kecil ya, pemula ya, silakan mau seminggu dulu. Kalau mau per hari berarti kan dilihat dulu. Kalau per hari kan kalau per hari misalnya kayak jual gorengan bisa sehari kan, karena dia beli bahan sekarang habis gitu ya, beli lagi itu ada kelihatan untungnya. Tapi kalau bahannya masih ada untuk sekian hari, berarti bisa mingguan atau sebulan. Boleh saja ya. Itu kita yang mengatur ya, maksudnya untuk melihat labanya. Target kita berapa lama kita buat. Gitu. Seperti itu, Absari. Baik Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Ratih. Pada awal periode biasanya perusahaan pasti akan menyusun anggaran dengan melihat berkaca pada anggaran tahun sebelumnya. Tetap penyerapan anggaran tersebut. Namun seringkali apabila penyerapan anggaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, biasanya anggaran tersebut bagian tersebut akan dengan mudah dikurangi. Namun apabila yang sebelum merasa anggaran telah dianggarkan sebelumnya kurang dan tidak diminta, dan akan diberikan. Ya, makanya di anggaran itu ya harus dilihat penyusunannya bagus sesuai dengan data atau tidak ya. Memang kan di review ya, di review setiap akhir periode itu di review. Nah, ketika di review ini harus dilihat penyebab dari tidak sesuainya atau lebih atau kurangnya itu kenapa. Ya kalau misalnya anggaran berlebih karena disebabkan oleh harga bahan baku yang tinggi gitu, kemudian harga beban listrik yang tinggi gitu ya, atau upahnya meningkat itu, berarti kan tidak kesalahan dari penyusunan anggaran karena ketika dilaksanakan ada harga yang meningkat gitu ya. Tetapi kalau misalnya terjadinya berlebih karena sebenarnya harga itu terlalu tinggi ditetapkan gitu ya. Katakan harga pasar yang harusnya 20.000 dibuat 50.000 ya. Selama katakanlah setahun, anggaran setahun ya. Selama setahun itu hampir sejak dari bulan Januari sampai Desember harga bahan baku itu semuanya di bawah harga anggaran itu. Dan bahkan sama misalnya ya. Berarti penyusunan anggarannya terlalu tinggi ya. Yang kita kemarin ada gap itu ya, kita bahas di awal itu. Nah, itu tidak bagus ya. Artinya, kenapa tidak bagus? Karena anggarannya berlebih di satu anggaran produksi. Padahal, kalau memang dia tepat membuat, itu bisa dialihkan ke anggaran yang lain. Misalnya anggaran promosi misalnya. Atau di anggaran yang lain gitu. Jadi, di sana atau digunakan investasi ke beli bahan yang lain gitu ya. Di situ kenapa dianggap tidak bagus. Makanya dia akan dikurangkan gitu ya. Karena secara setahun itu harganya di bawah semua gitu. Berarti dia berlebih memang penyusunan anggarannya. Tetapi kalau dia fluktuatif gitu ya. Jadi fluktuatif fluktuatif kemudian ada dasar yang dibuat disampaikan datanya, itu bisa diterima alasannya. Seperti itu Ratih. Mohon maaf Pak, di Ya, bawahnya ada lanjutannya. Soalnya kurang. Oh iya. Ya, ada mungkin anggaran yang diberikan ditambah atau diperbesar. Nah, karena ingin mengikut program yang ada, jadi dibutuhkan biaya tambahan. Hal tersebut akan dipersulit oleh pekerjaan atas susah untuk diterima. Nah, pertanyaan saya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menjadi pertimbangan untuk otoritas yang lebih tinggi, lebih sulit untuk mengatur budget yang lebih besar dari anggaran yang tahun sebelumnya? Nah,
ketika terjadi peningkatan permintaan anggaran, base datanya harus kuat gitu ya. Dasarnya apa peningkatan anggaran? Contohnya seperti ini. Ketika produksinya sama gitu ya, bahan bakunya sama, kenaikan harga bahan baku tidak relatif tidak kelihatan gitu ya, kayak tadi berlebih tadi. Nah, tiba-tiba dia meminta anggaran yang berlebih, itu otomatis nggak diterima karena tidak ada reason yang bisa diterima gitu ya. Nah, kecuali misalnya ada alasan barangnya akan ada apa istilahnya inovasi barang baru ya, maksudnya ada barang model baru yang dibuat gitu ya. Nah, untuk pembuatan model barang baru ini dibutuhkan tenaga kerja yang lebih besar lagi atau skill yang lebih baik ya, sehingga dia butuh pelatihan misalnya atau butuh jam kerja yang lebih tinggi ya, yang tadinya mengerjakannya 2 jam ini 3 jam, berarti kan direct labor hour-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, otomatis harganya kan lebih mahal atau biayanya lebih mahal. Nah, mahalnya biayanya otomatis akan meningkatkan anggaran seperti itu. Tapi kalau permintaan anggarannya tidak ada alasannya, itu sulit diterima. Gitu. Itu Kadek. Ya, Pak, terima kasih sudah sangat jelas. Ya, sama-sama. Kemudian Ayu Surya. Jika kita menjual barang di e-commerce, perusahaan yang dipercayai dan telah mendapatkan penjualan yang sesuai akan diberikan tempat untuk mengadakan diskon yang diadakan di e-commerce tersebut. Untuk anggaran perusahaan untuk selanjutnya itu bagaimana? Karena biasanya sudah pasti untuk beberapa produk memerlukan biaya admin tambahan dan mendapatkan laba yang lebih sedikit dari yang telah kita targetkan dengan tujuan. Ini untuk diskon ya. Jika kita menjual di e-commerce, kita mendapat diskon ya. Untuk anggaran perusahaan selanjutnya itu gini. Gini, kalau kita ini kan anggaran produksi ya, anggaran produksi. Kalau anggaran produksi berarti kan tetap berdasarkan apa namanya apa yang kita buat gitu ya, kita buat kita jual berapa target penjualannya. Nah kalau ini diskonnya apa maksudnya? Bisa di ini nggak langsung aja Surya? Surya. Ya Pak, misalnya kan biasanya kalau di e-commerce tuh kayak penjualnya tuh mendapatkan undangan gitu untuk mengadakan diskon di beberapa produk itu Pak, sesuai dengan ketentuan dari e-commerce tersebut. Nah, itu pasti nanti ada biaya admin tambahan dan juga kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit tuh bagaimana ya Pak untuk selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut Pak? Gini. Jadi harga barang yang kita harga barang yang kita tentukan di diskon gitu ya, sehingga kita mendapat keuntungan yang lebih sedikit gitu ya. Kemudian ada biaya admin lagi. Nah, kalau ya, nah itu bisa kita antisipasi ketika kita sudah menyusun anggaran produksi gitu kan, sudah tahu harga pokok produksi berapa gitu ya, sudah tahu. Kemudian kita menentukan harga jual. Nah, berpengalaman dari permintaan diskon dan biaya admin itu bisa kita masukkan ke dalam penyusunan anggaran tadi. Ya, biaya admin ini kita masukkan ke dalam penyusunan ini anggaran itu. Kemudian diskon itu bisa kita antisipasi dengan harganya. Harga jualnya kita naikkan. Sehingga ketika di diskon itu kita masih untung sebenarnya. Padahal kita berikan diskon gitu ya. Nah, si e-commerce kan dia tidak tahu ini kita harga sebenarnya kan dia nggak tahu, hanya kita yang tahu ya. Jadi berbekal dengan kondisi seperti itu kita bisa pegang. Jadi ketika misalnya di mana di Tokopedia gitu ya, dia selalu memberikan diskon 5% atau 10%, berarti harga produksi kita ditambah keuntungan yang kita inginkan misalnya 10%, kita tambah lagi diskon 10% lagi, 20% jadinya keuntungan. Nah, ketika harga yang kita jual itu di diskon 10%, kita masih untung sebenarnya.
Tapi kan hanya kita yang tahu gitu ya. Seperti itu Dewa Ayu. Baik Pak. Bisa di ya sama dengan ini ya, sama dengan ketika kita menggunakan GoFood atau Grab ya, kan dipotong 20% ya GoFood ya. Nah harganya kita naikkan 20% dulu, baru kita masukkan harga jual di GoFood ya. Kalau nggak gitu rugi kita ya, karena 20% di makanan itu udah besar sebenarnya. Makanya kecenderungannya harga di GoFood atau Grab itu jadi mahal. Belum lagi ongkos kirim kan, jadi sangat mahal jadinya. Nah kalau kita mau akan menjual, udah kita hitung duluan ya, sudah kita hitung duluan ininya apa, harga pokok produksi berapa, keuntungan yang kita inginkan berapa, nah kita tambah lagi 20%, baru kita jual di GoFood seperti itu. Silakan yang lain kalau mau bertanya langsung boleh ya, terkait dengan tugasnya boleh. Terkait tugasnya, masih ada yang ragu nggak menyusun minimal untuk ongkos produksinya dulu, ya produksinya dulu. Baik itu reseller maupun produksi barang ya, atau jasa. Ada yang jasa nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Jadi setelah menentukan bahan-bahan bakunya, biayanya, nah itu kita bisa menghitung harga pokok produksi. Nah dari sana kita mencari keuntungan berapa, tentunya dilihat biaya yang lain ya, biaya yang muncul, sehingga kita bisa menentukan keuntungannya lebih tepat. Setelah menentukan ditambah keuntungan menjadi harga jual, kita lihat pesaing kita, perbandingan dengan barang sejenis yang sudah ada di pasar. Terlalu tinggi nggak harga kita gitu ya. Kalau terlalu tinggi, nah bisa kita kurangkan nggak? Nah pengurangannya di mana yang bisa gitu. Sehingga ketika kita jual tidak menjadi terlalu mahal barangnya. Tapi kalau misalnya ada kualitas, ya tidak apa-apa ya. Atau dia memiliki keunikan tersendiri daripada barang lain. Silakan kalau ada yang lain terkait tugasnya boleh. Coba saya lihat di tugasnya. Yang Komang Nia ini yang reseller baju ya? Iya, Pak. Jual baju ya, reseller baju. Nia sama Gede, Risma sama
Meda ya, reseller baju ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Itu mau beli bajunya beli potong atau beli langsung atau rencananya? Beli langsung, Pak. Beli langsung ya, berarti butuh modal ya. Ya. Jadi diperhitungkan modalnya berapa. Jadi berapa jenis yang bisa dibeli. Nah itu dipersiapkan sehingga ditambah dengan biaya-biaya yang lain baru ditambahkan ke harga jualnya. Ini ada yang Ari Dwi ya sama Ina sama Devita. Ini lumpia ya. Apa sudah pernah produksi? Sudah pernah membuatnya? Hari Ina sama Devita mau sharing mungkin? Sudah pernah memproduksi, Pak. Sudah pernah. Iya, sudah, Pak. Berarti sudah pernah menjual ya? Sudah, Pak. Gimana ininya? Banyak peminatnya nggak? Sebelumnya yang pernah menjual itu Jevita, Pak. Jadinya kita ada ide untuk melanjutkan usaha tersebut, Pak. Ya, nanti dari yang sudah dilakukan itu kira-kira di mana kelemahannya gitu ya. Nah, itu bisa ditingkatkan. Apakah harganya atau kemasannya atau pemasarannya itu bisa diperbaiki ya, sehingga lebih menjual ya. Ya, iya baik, Pak. Kemudian kalau yang Ayu Surya, Ayu Putu Intan sama Kaderati ini yang reseller apa ya? Baju. Iya, Pak. Piyama ya, Piyama. Iya, Pak. Sudah pernah membelinya? Iya, Pak. Membelinya. Sudah pernah membeli atau mau makainya? Sudah, Hingga Pak. mau membuat ini? Sudah. Itu harganya gimana? Karena itu kan kita cuma reseller aja, Pak. Jadinya kita juga nggak memerlukan biaya-biaya overhead yang banyak. Itu bukan seperti produksi. Jadinya kita cuma palingan di plastik untuk packingnya itu aja, Pak. Ya, artinya ini membeli langsung atau berdasarkan order rencananya? Berdasarkan order, Pak. Tapi mungkin kita stok cuma sedikit aja, lebih ke berdasarkan order. Ya, nanti disesuaikan ya. Jadi kalau berdasarkan order berarti itu tergantung modal nanti ya. Jadi karena disesuaikan dengan modalnya. Jadi kalau hanya berdasarkan order, berarti biaya apa aja yang muncul. Itu bisa disesuaikan. Ya, Pak.
Komang Bayu apa nih? Komang Bayu buat apa nih? Buat Ya, dessert cup gitu, Pak. Kewirausahaan. produknya dalam bentuk apa nih? Cups, Pak. Cup ya. Iya. Sudah pernah ini nggak menjual, memproduksi atau Belum. belum? Iya. Apa namanya? Ada pembandingnya? Atau Produk apa? pembanding maksudnya. Ya, maksudnya idenya dari mana? Kenapa, Sehingga Pak? muncul ini. Idenya dari mana? Sehingga muncul ide ini. Maksudnya ada pembanding nggak? Membandingkan dengan produknya? Ide muncul itu dari waktu kemarin di Business Expo AN tuh banyak yang buat produk kayak gini, Pak. Jadi kayak terinspirasi. Ya. Nah, nanti di sana dilihat ya, kira-kira kekurangan kelebihan ininya di mana gitu ya. Sehingga bisa meniru menjadi yang lebih baik ya, dan lebih menarik di pasar. Apakah harganya atau variasi rasa mungkin, Pak, ya. Rasanya ya. Jadi kalau harga nanti disesuaikan rata-rata berapa sih yang sejenis itu ya, bisa buat lebih murah. Baik, Pak. Nah, apa namanya, Pak? Tadi kan dari pertanyaannya Puspita itu yang kuota internet masuk ke biaya overhead itu, Pak, ya? Betul. Nah, tapi di sini di tabel ini saya belum memasukkan biaya tersebut, Pak. Jadi ini masih boleh diedit apa bagaimana, Pak? Ya, boleh. Maaf saya, jadi sebenarnya tabel itu bisa diedit ya. Cuma memang ada masukan takutnya ketika diedit akan mempengaruhi kelompok lain mengisi ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi dengan diedit tentunya kan bisa buat yang lain juga, oh ternyata memang ada biaya ini ya. Kenapa saya buat tabel yang semua bisa dilihat dengan yang lain ya. Jadi secara otomatis bisa melihat, oh ya ini belum dihitung gitu ya. Nah, sehingga bahannya apa yang harus dihitung, kemudian penentuan harganya seperti apa. Jadi secara langsung bisa saling mengisi, itu Pak. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, dari tugas ini. Jadi sama-sama saling memberi masukan. Yang masih ragu ada nggak dengan materinya atau tugasnya? Minimal apa yang akan dijual gitu ya, kemudian mau menjual, membeli langsung atau memproduksi, tentu beda perhitungannya ya. Kalau memproduksi berarti bahan bakunya apa saja itu digabungkan. Kalau membeli harga belinya berapa. Kalau menjual setelah ada pesanan berarti jasa di sana. Jadi biaya pembeliannya tidak ada gitu. Tapi dalam anggaran targetnya berapa gitu. Anggaran penjualan kan targetnya gitu. Poinnya di sana ya. Jadi sampai poinnya di situ dulu. Nanti kira-kira kalau mau dirubah silakan gitu ya. Artinya kalau misalnya setelah pertemuan ini ada muncul ide baru, terus dirundingkan dengan kelompoknya, mau dirubah atau diganti produknya silakan gitu ya. Kemudian harga jual ya, harga jual dicek lagi ya. Harga jual itu pastikan dulu kembali ke bahan biayanya semua ya. Bahan baku ya, overhead, tenaga kerja, apa yang dibutuhkan atau biaya-biaya lainnya, atau ada komisi, diskon, potongan harga tadi ya, yang kata di e-commerce itu bisa dihitung dulu, baru dikalikan atau ditambahkan keuntungan yang diinginkan, baru menjadi harga jual. Ya. Nah, karena dari harga jual itu kita akan membuat anggaran penjualan. Targetnya berapa unit, berapa pieces akan kita jual di minggu pertama atau bulan pertama ya, itu menjadi anggaran penjualan. Seperti itu. Sampai sini masih ada yang kurang jelas?
Ada yang masih ragu nggak dengan produk yang mau dijual? Kalau di jurusan AN dia kan langsung ini ya, buat menjual produk memang ya. Jadi langsung praktek membuat usaha jualan, langsung jual voucher gitu ya. Jadi memang langsung ya. Karena saya sempat membeli beberapa produk anak-anak ya. Tapi bagus ya, lumayan, keuntungannya lumayan ya. Jadi karena kita dibantu dengan media sosial sebenarnya ya. Kalau dulu kan harus buka warung, orang datang. Sekarang kita share di IG-nya atau di FB-nya sudah ada yang tertarik gitu ya. Dan banyak yang bagus ya, banyak yang maksudnya makanannya enak gitu ya. Nggak kalah dengan produk restoran gitu. Ya biar nggak hanya AN ya, di sini juga perlu coba ya. Coba tahu ada yang berhasil kan. Di antara ini ada yang sudah berjalan nggak usahanya? Ada yang sudah berjalan? Artinya membuat yang sudah berjalan, ada nggak? Belum ya? Ya, nggak apa-apa, nanti kita coba ya. Belajar berdagang. Nanti kalau udah ada hasilnya, akan ingin terus ya. Jadi belajar untuk mencari uang. Bukan sana sih, maksudnya kreatif idenya ya, ide usahanya ya. Jadi mau mencoba untuk melatih kewirausahaan. Silakan kalau ada yang mau sharing atau bertanya. Masih ada yang ragu atau mau menambahkan silakan ya. Kalau ada yang mau menambahkan terhadap penjelasan tadi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Desa. Kelompok saya kan mengambil tema usaha penjualan baju seperti reseller juga. Terus Ya. Kita ngambil bajunya itu beragam kan, Pak, sesuai dengan jenis bajunya. Nah, kita menentukan perhitungannya itu sesuai dengan jenis bajunya berarti, Pak? Ya, jadi gini, kalau menjual, nah tadi kan saya saya pastikan tadi lagi ya, ketika menjadi reseller, membeli dari produk orang, nah kita membeli putus atau membeli setelah ada order, ya. Kalau membeli putus artinya kita beli, kita baru jual gitu ya, berarti anggaran produksinya per masing-masing jenis baju itu ada hitungannya ya. Misalnya baju A. Baju A itu harganya misalnya 50.000, misalnya ukuran XL, L, M, S itu sama nggak harganya? Kalau beda berarti beda lagi hitungannya ya. Produk A, ukurannya apa, harganya berapa, itu jumlahnya berapa, itu dikalikan gitu ya. Totalnya sekian, ongkos produksinya. Itu baru baju saja. Misalnya kalau dijual dengan kemasan plastik berarti berapa plastik misalnya 500 mungkin karena murah plastik ya, karena belinya kan pack ya, mungkin hanya 50 perak gitu misalnya gitu ya, atau 100 perak. Kemudian apalagi ongkos kirim misalnya 1.000 gitu misalnya. Nah itu dihitung semua. Nah tapi kalau kita membeli setelah ada pesanan, sebenarnya hampir sama hitungannya, tetapi tidak ada uang yang keluar. Ya, keluarnya nggak ada modal gitu ya, modalnya berbeda. Nggak ada modal yang dikeluarkan lebih awal gitu ya. Ya, bedanya di sana dengan membeli setelah ada pesanan gitu ya. Tapi perhitungannya hampir sama. Bedanya tidak ada stok gitu ya. Itu Desa. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi semuanya harus dihitung ya. Jadi kalau ada berapa jenis barang, ya yang akan dijual itu dibuat. Tapi kalau jadi dijual berdasarkan pesanan, berarti kita nggak bisa membuat list yang mana kan gitu.
Jadi jasanya saja di situ, jasa pemesanan, jasa pengiriman, dan keuntungannya. Ada lagi silakan. Bisa ya dikerjakan tugasnya ya. Jadi minggu depan bisa kita tentukan ya. Kan kita akan bahas anggaran penjualan gitu ya. Nah, makanya sekarang minimal sudah dipastikan usahanya apa, harga bahan bakunya apa, biaya-biayanya apa, bisa menentukan harga jualnya. Baru kita menghitung target jualnya berapa. Jadi menjadi anggaran penjualan. Karena anggaran produksi kita belakangan ya, jadi kita mengawali dengan anggaran penjualan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Ya. Kalau tidak ada lagi, bisa kita cukupkan ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Silakan direview lagi materi tadi, kemudian disesuaikan dengan tugas-tugasnya. Nah nanti kalau misalnya ada yang ditambah atau diperbaiki di tugasnya, silakan diisi ya. Diisi, nanti minggu depan bisa kita bahas kembali per masing-masing kelompok. Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat